Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda dan rekan saya Perkenalkan, nama saya Dini Sri Rahayu dan rekan saya. Gita Sri Rahmayani. di sini kami akan mempresentasikan bab 2 yang berjudul Evolusi Operasional Manufaktur versus Jasa di dalam buku Manajemen Operasional Industri Manufaktur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan transformasi sistem produksi. Perkembangan sistem produksi dimulai dari revolusi industri 1 yang menggunakan tenaga manusia dengan mesin uap yang ditemukan di Inggris dan menciptakan efisiensi serta spesialisasi kerja. Pada revolusi industri 2, yaitu memperkenalkan listrik dan sistem assembly line oleh Henry Ford yang menjadi tonggak produksi massal. Selanjutnya, revolusi industri 3 menghadirkan otomasi dan komputerisasi yang mengintegrasikan mesin dengan kontrol digital. Memasuki era industri 4.0 dan 5.0, teknologi seperti Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence atau AI, dan Big Data membentuk sistem smart manufacturing yang menekankan konektivitas, kecepatan, serta fleksibilitas. Konsep Lean Manufacturing dari Toyota menjadi dasar efisiensi modern yang kemudian berkembang menjadi certification dan digital certification, yaitu integritas produk dan layanan melalui teknologi digital. Menurut McAfee, tahun 2023 menekankan bahwa peran manusia dalam sistem produksi terus berevolusi dari operator mesin menjadi pengendali sistem otomatis hingga kini berfungsi sebagai pengambil keputusan dalam ekosistem kognitif yang dipandu oleh kecerdasan buatan. Sedangkan menurut Ra dan Lee tahun 2022 menunjukkan bahwa digital transformation di sektor jasa termasuk manufaktur menuntut perubahan mindset dari keseluruh struktur organisasi agar mampu beradaptasi dengan dinamika digital. Peran manusia kini berubah dari operator menjadi pengambil keputusan dalam sistem cerdas, menuntut keterampilan digital, analitis, dan kolaboratif. Sistem produksi modern juga menekankan keberlanjutan green manufacturing dan circular economy, serta kolaborasi global melalui platform based manufacturing. Meski membawa kemajuan besar, transformasi ini juga menimbulkan tantangan baru seperti keamanan cyber, privasi data, dan kesenjangan digital. Karena itu, diperlukan regulasi literasi digital dan kolaborasi lintas sektor agar sistem produksi tetap efisien, aman, dan inklusif. Secara keseluruhan, evolusi sistem produksi menunjukkan pergeseran dari mekanisme menuju otomasi dan kecerdasan digital, menjadikan manusia dan teknologi sebagai pusat penciptaan nilai ekonomi modern. Dan menurut McAfee, tahun 2023 menegaskan bahwa sistem produksi masa depan tidak hanya bersifat otomatis, tetapi juga kognitif, di mana sistem mampu belajar dan menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi eksternal. Dan yang kedua adalah perbandingan karakteristik operasi manufaktur dan jasa. Perbedaan utama antara manufaktur dan jasa terletak pada output, proses, dan keterlibatan pelanggan. Manufaktur menghasilkan produk berwujud atau tangible yang dapat distandarisasi dan disimpan. Contohnya seperti barang. Jasa menghasilkan produk tidak berwujud atau intangible berupa pengalaman atau interaksi pelanggan seperti Gojek. Transformasi digital kini mengaburkan batas keduanya melalui konsep digital certification, di mana layanan digital menjadi bagian dari sistem produksi barang. Manufaktur kini menambahkan layanan berbasis data seperti pemeliharaan dan personalisasi, sedangkan sektor jasa mulai mengadopsi efisiensi dan kontrol mutu seperti di manufaktur. Keduanya kini saling melengkapi, manufaktur menjadi lebih berorientasi layanan, sedangkan jasa menjadi lebih efisien dan terstruktur. Menurut De La Torre dan Sanchez tahun 2022, menjelaskan bahwa fenomena
certification muncul karena pelanggan tidak lagi hanya mencari suatu produk, tetapi juga solusi menyeluruh yang mencakup pelayanan purna jual, dukungan teknis, hingga analitik performa berbasis digital. Dengan kata lain, operasi manufaktur kini berevolusi menjadi model jasa yang terukur dan berkelanjutan, sedangkan operasi jasa mulai mengadopsi prinsip efisiensi dan otomasi yang berasal dari dunia manufaktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Di sini ada tabel, aspek, operasi manufaktur, dan operasi jasa. Untuk sifat output, produk berwujud yang dapat disimpan dan diukur. Sedangkan untuk operasi jasanya, produk tidak berwujud berupa pengalaman, solusi, atau nilai tambah bagi pelanggan. Selanjutnya, proses produksi. Proses ini bersifat berulang otomatis dan berbasis mesin dengan urutan yang jelas. Untuk operasi jasanya, proses bersifat interaktif, fleksibel, dan bergantung pada keterlibatan manusia dan pelanggan. Keterlibatan pelanggan. Untuk manufakturnya rendah pelanggan, jarak terlibat langsung, dan proses produksi. Sedangkan operasi jasanya tinggi, pelanggan sering menjadi bagian dari proses penyampaian jasa. Standarisasi produk. Operasi manufakturnya tinggi untuk mencapai efisiensi konsisten dan pengadilan mutu. Operasi jasanya rendah karena jasa disesuaikan dengan kebutuhan individu dan situasi. Kualitas dan evaluasi dapat diukur melalui spesifikasi fisik, uji coba, dan inspek produk. Dan operasi jasanya diukur berdasarkan persepsi pelanggan terhadap kepuasan, kendala, dan responsivitas. Penyimpanan dan persediaan. Produk dapat disimpan sebagai inventory untuk memenuhi permintaan masa depan. Operasi jasanya tidak dapat disimpan, jasa harus dikonsumsi saat diproduksi. Faktor tenaga kerja. Operasi manufaktur lebih menekankan keahlian teknik dan penguasaan teknologi produksi. Operasi jasanya lebih menekankan kemampuan interpersonal, komunikasi, dan pelayanan pelanggan. Kapasitas produk. Operasi manufakturnya dapat direncanakan secara jangka panjang dengan perencanaan mesin dan fasilitas. Operasi jasanya tergantung pada jumlah tenaga kerja, waktu, dan tingkat permintaan saat itu. Lokasi operasional ditentukan oleh faktor biaya produksi, ketersediaan bahan baku, dan infrastruktur. Operasi jasanya dipilih berdasarkan kedekatan dengan pelanggan dan aksesibilitas layanan. Untuk sistem pengendalian, operasi manufakturnya mengandalkan prosedur terstandar, kontrol, kualitas, statistik, dan sistem ERP. Operasi jasanya menggunakan sistem pemantauan kualitas layanan dan umpan balik pelanggan secara langsung. Nilai tambahnya diperoleh melalui efisiensi inovasi produk dan produktivitas mesin. Diproses melalui pengalaman pelanggan, hubungan jangka panjang, dan personalisasi layanan. Untuk sumber daya utamanya, bahan baku, mesin, teknologi produksi, sumber daya manusia, pengetahuan, dan interaksi layanan. Resiko operasional. Resiko teknik seperti kerusakan mesin, keterlambatan suplai, atau cacat produk. Risiko sosial seperti ketidakpuasan pelanggan, kesalahan komunikasi, atau inkonsistensitas layanan. Waktu produksi dan konsumsi terpisah. Produk dibuat terlebih dahulu dan dikonsumsi kemudian. Simulasi, produksi, dan konsumsi terjadi bersamaan. Fokus strategis, efisiensi operasional dan pengendalian biaya, peningkatan pengalaman dan kepuasan pelanggan. Tingkat otomatisasi tinggi dengan penggunaan mesin, robotika, dan sistem otomatis. Rendah hingga sedang bergantung pada tingkat digitalisasi pelayanan. Keterukuran kinerja dapat diukur dengan indikator kuantitatif seperti output per jam atau cacat produksi. Respon dan kendala produksi.
lebih bersifat kualitatif seperti kepuasan, kecepatan, respon, dan kendala layanan. Selanjutnya, siklus pengembangan. Mengikuti tahapan desain, produksi, distribusi yang relatif stabil. Operasi jasanya bersifat dinamis, sering menyesuaikan dengan perubahan permintaan dan tren pelanggan. Untuk hubungan dengan pelanggan, operasi manufakturnya transaksional, fokus pada penjualan produk fisik. Untuk operasi jasanya, relasional, fokus pada loyalitas, kepercayaan, dan nilai berkelanjutan. Dan yang selanjutnya, contoh industri. Operasi manufakturnya otomotif, elektronik, tekstil, dan logam berat. Untuk operasi jasanya, perbankan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan pariwisata. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu model nilai tambah dalam kedua sektor. Nilai tambah adalah selisih antara input dan output yang menunjukkan peningkatan nilai ekonomi, sosial, dan psikologis. Pada manufaktur, nilai muncul dari efisiensi, inovasi, dan optimalisasi proses. Sebagaimana dijelaskan dalam Value Chain Mikhail Porter, teknologi dan smart manufacturing menciptakan nilai melalui integrasi antara manusia, mesin, dan informasi. Dalam jasa, nilai muncul dari pengalaman dan interaksi pelanggan yang seringkali bersifat co-create value, artinya pelanggan ikut menciptakan nilai bersama penyediaan layanan. Sektor jasa menekankan nilai emosional dan relasional, sedangkan manufaktur kini menambahkan elemen layanan untuk memperkuat pengalaman pelanggan. Keduanya kini menekankan sustainability, di mana efisiensi ekonomi harus selaras dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Akhirnya, manufaktur dan jasa menjadi dua sisi yang saling melengkapi. Manufaktur memberikan struktur dan efisiensi, sedangkan jasa memberikan makna dan fleksibilitas. Lalu yang selanjutnya yaitu tren modern, certification, dan transformasi digital. Certification adalah strategi menambah layanan ke dalam produk untuk menciptakan nilai tambah dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Hal ini berkembang menjadi digital certification, yaitu penggabungan antara produk, layanan, dan data digital. Teknologi seperti IoT, AI, dan Big Data memungkinkan perusahaan memberikan layanan prediktif, pemantauan jarak jauh, dan personalisasi berbasis data. Menurut Arioli et al. 2025, terdapat 3 model digital certification. Yang pertama yaitu efficiency-oriented model, yaitu fokus pada efisiensi dan penghematan biaya. Yang kedua, experience-oriented model, yaitu fokus pada peningkatan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, innovation-oriented model, yaitu fokus pada penciptaan solusi baru berbasis teknologi. Perubahan ini memunculkan model bisnis berbasis outcome-based model, di mana pelanggan membayar berdasarkan hasil atau kinerja layanan, bukan kepemilikan produk. Certification dan digitalisasi kini menjadi fondasi utama industri modern, menjadikan perusahaan lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pengalaman pelanggan. Keberhasilan bisnis tidak lagi diukur dari banyaknya produk yang dijual, tetapi dari kemampuan menciptakan solusi terpadu dan nilai jangka panjang bagi pelanggan.